Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang tentunya terpercaya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengecek progres pembangunan smelter tembaga PT Aman Mineral Nusa Tenggara dan PT Freeport Indonesia hari ini. Jokowi berharap dua smelter ini rampung pada Mei 2024. Menurut Jokowi, jika dua smelter ini rampung, maka Indonesia tak akan lagi mengekspor bahan mentah. Kalau dua perusahaan besar ini selesai smelternya, artinya kita tidak ekspor lagi bahan mentah tembaga, kata Jokowi dalam acara groundbreaking pabrik foil tembaga di Gresik, Jawa Timur seperti disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden Selasa 20 Juni 2023. Apa dampak pembangunan smelter Freeport bagi Indonesia? Apakah kebijakan pemerintah menguntungkan rakyat? Apakah kebijakan hilirisasi industri yang dibanggakan tak seindah yang dibayangkan pemerintah? Untuk membahasnya kami terhubung dengan seorang ekonom, Bung Arim Nasim. Kita terhubung bersama Bung Arim. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Arim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Bagaimana? Anggi, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya, Bung Arim? Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. sehat. Nah, kita akan membahas tentang smelter ini, Bung Arim. Rencananya Presiden Jokowi melarang ekspor tembaga mulai Juni 2023 ini belum bisa terrealisasi. Salah satu penyebabnya karena smelter yang digarap PT Aman Mineral Nusa Tenggara di Kabupaten Sumbawa Barat dan smelter PT FI atau Freeport Indonesia di Kabupaten Gresik belum rampung. Apa dampak pembangunan smelter bagi Indonesia, Bung Arim? Ya, baik. Terima kasih ya, Bung Anggi. Kalau kita mempertanyakan dampak ya, dampak terkait dengan pembangunan smelter ya terhadap Indonesia, termasuk juga terhadap rakyat. Sebenarnya yang harus kita lihat itu adalah akar masalah dari pengelolaan sumber daya alam ini, gitu kan. Jadi menurut saya akar masalah pengelolaan sumber daya alam itu bukan semata apakah ya, bahan baku ini diekspor langsung atau ada proses ya, proses lebih lanjut di dalam negeri gitu kan. Tapi akar masalah utamanya itu adalah siapa yang memiliki dan menguasai sumber daya alam tadi atau tambang tadi dan siapa yang kemudian menikmati gitu kan. Karena kalau kita lihat smelter ini kan hanya pengalihan ya, yang tadinya diekspor langsung ya dalam bentuk bahan bekas, bahan mentah gitu kan. Kemudian ada proses untuk dalam negeri dengan membangun smelter di dalam negeri. Nah, memang tidak kita pungkiri bahwa di situ ada peningkatan sedikit value added ya. Mungkin juga di situ ada misalnya tenaga kerja yang kemudian akan terekrut gitu kan. Kalau itu diolah di dalam negeri. Tapi kalau kita bicara terkait dengan manfaat dan siapa yang menikmati, saya kira ini tidak ada perubahan yang signifikan, gitu kan? Selama barang tambang tadi, ya, timah, nikel maupun juga termasuk batu bara itu dikuasai oleh swasta, baik lokal maupun asing, maka yang akan banyak menikmati hasilnya itu bukan rakyat, bukan negara, tapi para kapitalis itu, gitu kan. Jadi itu masalahnya itu kan. Bahkan justru kalau kita lihat kebijakan pemerintah misalnya terkait dengan hilirisasi atau peningkatan value added ini kadang-kadang eh, lebih memperparah gitu kan, lebih merugikan rakyat gitu kan. Contoh ya dalam kasus batu bara itu kan, pengolahan batu bara ya, yang eh, diatur dalam undang-undang omnibus law gitu kan, ketika eh, ada perusahaan yang ingin ya membangun smelter
dengan untuk mengolah batu bara sehingga tidak langsung dan diekspor langsung gitu kan. Ini kan justru berdampak serius terhadap penerimaan negara. Kenapa? Karena negara memberikan bonus dalam bentuk royalti 0%. Gitu. Artinya menurut saya ini tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan APBN maupun terhadap kesejahteraan rakyat sekitar. Gitu kan. Kenapa? Karena problem terkait dengan pengelolaan sumber daya alam itu kan masalah utamanya bukan di apakah ada smelter atau tidak, tapi siapa yang menguasai ya dan siapa yang kemudian menikmati. Itu saya kira Bung Anggi ya. Baik, Bung Arim, seperti yang Anda paparkan tadi, apakah kebijakan pemerintah menguntungkan rakyat dan apakah janji untung besar smelter Freeport bentuk kamuflase memperpanjang hegemoni asing dalam pengelolaan sumber daya asing, Bung Arim? Nah itu yang saya lihat seperti yang tadi sampaikan ya, bahwa sebenarnya kan ini bentuk kamuflase agar tambang itu kemudian terus ya dikelola oleh swasta asing gitu kan, agar tidak terlalu kentara, seolah-olah kalau tanpa smelter yang menikmati itu langsung asing ya, bahan baku, bahan mentah langsung kemudian diekspor, sementara setelah ada smelter gitu kan, eh, bisa kemudian diolah dulu di dalam negeri, kemudian baru kemudian hasilnya deh. Pemerintah memberikan waktu ya peningkatan waktu perpanjangan untuk apa? Untuk izin dari eksploitasi berdaya tadi, tambang tadi gitu kan. Itu yang saya lihat gitu kan. Jadi ini yang kita lihat sebenarnya gitu kan. Bung Arim, kemudian apakah kebijakan hilirisasi industri yang dibanggakan pemerintah tak seindah kenyataan, Bung Arim? Ya sudah pasti gitu kan. Karena saya katakan tadi, selama masalahnya itu adalah tentang kepemilikan dan siapa yang menguasai, gitu kan. Maka yang paling besar menikmati itu adalah tadi para kapitalis, gitu kan. Para kapitalis, ya para pemilik modal, ya kan. Sementara rakyat saya kira hanya akan menjadi ya, gitu kan. Jadi Indonesia hanya memanfaatkan buruhnya, jadi manfaat buruhnya, dieksploitasi juga sumber daya alamnya, sementara sebagian besar yang akan menikmati adalah perusahaan-perusahaan tadi, baik lokal maupun apalagi yang mereka akan lebih leluasa dengan dibangunnya smelter di Indonesia itu, ya mengoptimalisasi keuntungan mereka, gitu kan, meningkatkan pendapatan mereka, gitu kan. Sementara ya yang akan masuk ke negara ya atau juga yang akan dirasakan oleh rakyat saya kira tidak signifikan. Kenapa? Karena tadi masalahnya itu adalah penguasaan dan juga kemudian pengelolaan sumber daya alam ini, tambang ini ya oleh swasta, ya, bukan oleh negara. Gitu kan. Negara hanya mendapatkan pajak plus paling juga royalti. Jadi tidak akan lebih besar dibandingkan dengan kalau ya tambang itu kemudian dikelola oleh negara, ya kan, ya, kemudian menjadi sumber pendapatan negara dan itu akhirnya akan mengembalikan untuk kemakmuran atau kesejahteraan rakyat. Baik, Bung Arim. Kemudian apa dampak serius hegemoni asing dalam pengelolaan sumber daya alam? Apakah keberlimpahan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia tidak sebanding dengan tingkat kesejahteraan yang dapat dicapai, Bung Arim? Ya, saya kira selama yang terjadi adalah liberalisasi pengelolaan sumber daya alam, gitu kan, di mana penguasaan terhadap tambang tadi, batu bara, nikel, kemudian juga freeport tadi, emas dan perak, gitu kan, juga yang lainnya
selama itu dikelola oleh swasta baik lokal dan asing, maka sebenarnya yang menikmati itu mereka, para kapitalis gitu kan, para kapitalis asing maupun lokal. Sementara yang akan didapatkan oleh rakyat itu adalah kerusakan lingkungan gitu kan. Paling juga ada pajak, itu juga tidak seberapa, ya termasuk juga sedikit mungkin royalti. Tapi sebagian besar tadi saya katakan itu akan dinikmati oleh mereka. Kenapa? Karena mereka yang menguasai dan juga kemudian mengolah sumber daya alam tadi gitu kan. Baik, Bung Arim, terakhir, bagaimana strategi pengelolaan sumber daya alam yang memberi untung besar bagi rakyat tanpa penjajahan ekonomi? Jadi kalau kita lihat ya, sebentar tadi yang terakhir kurang jelas suaranya ya. Oh, suaranya kurang jelas, Ustaz. Bagaimana tanggapan strategi pengelolaan sumber daya alam yang memberi untung besar bagi rakyat tanpa penjajahan ekonomi yang disebutkan Anda tadi? Nah, jadi kalau kita lihat tadi, seperti yang saya katakan di awal ini, problem tambang itu kan bukan di smelter, ada smelter atau tidak. Masalah utama dari pengelolaan tambang ini, sumber daya alam yang lain itu adalah siapa yang mengelola, kan? Siapa yang mengelola sumber daya alam tersebut. Kan? Nah, dalam sistem ekonomi kapitalis tadi, dengan konsep liberalisasinya, sumber daya alam itu kan dikuasai oleh swasta, baik lokal atau asing, ya. Maka walaupun tadi ada smelter, tetap aja yang menguasai dan yang itu adalah yang paling dominan, yang paling banyak itu adalah mereka para pemodal. Kan? Nah karena itu menurut saya paradigmanya harus berubah. Gitu kan? Jadi yang harus dilakukan itu adalah ya sumber daya alam, ya baik nikel, batu bara, kemudian juga tadi yang dikelola mineral ya oleh termasuk emas di dalamnya oleh Freeport, itu memberikan dampak yang signifikan untuk pemasukan APBN dan kesejahteraan rakyat. Dan itu hanya bisa dilakukan secara optimal kalau ya sumber daya alam tadi ya terkait dengan tambang tadi ya nikel, batu bara, kemudian emas dan perak, kemudian juga mineral yang lainnya itu dikelola oleh negara, ya, dikelola oleh negara, hasilnya kemudian juga masuk ke APBN negara dan untuk kesejahteraan rakyat, kan? Dan ini kan yang selalu digembar-gemborkan pernah, kan? Yang pernah kita dengar baik oleh KPK dulu maupun juga Mahfud MD juga pernah mengatakan kalau tambang ini dikelola oleh negara, itu kan sampai rakyat itu akan mendapatkan jatah misalnya dari hasilnya itu bisa sampai 20 juta per bulan per orang per individu. Ini kan saking besarnya ya tambang yang ada di Indonesia ini. Nah, selama kemudian pengelolaannya itu adalah dengan liberalisasi swastanisasi, maka selama itu juga tidak akan memberikan dampak yang signifikan. Yang terjadi adalah eksploitasi, bahkan bahasa kasarnya adalah penjajahan ekonomi yang dilakukan oleh para kapitalis, ya, sehingga akan merugikan rakyat. Karena itulah paradigma yang harus kemudian diubah adalah sumber alam tadi yang merupakan milik umum rakyat harus kemudian dikelola oleh negara sebagai wakil dari rakyat. Inilah saya kira pesan syariat Islam, ya kan? Di mana dalam salah satu hadis Rasul menyatakan al-muslimun as-suraka'u fis salasin fil ma'i wal kala'i wan nar wasamanu haramun. Islam menjelaskan bahwa barang-barang tambang atau harta yang masuk dalam kategori kepemilikan umum, gitu kan. Kalau dalam hadis ini disebutkan air, ya, kemudian hutan, kemudian anar, sumber energi. Dalam hadis yang lainnya itu adalah barang tambang yang jumlah atau depositnya kemudian melimpah, maka dalam sistem ekonomi Islam itu wajib dikelola oleh negara karena merupakan milik umum dan haram diserahkan pengelolaannya kepada swasta. Jadi negara betul-betul dominan, negara yang kemudian mengeksploitasi, negara yang
kemudian akan mengelola sehingga apa? Sehingga sumber daya alam tadi akan masuk ke kas negara dan akan kembali kepada rakyat ya. Karena tugas negara itu kan melayani dan meriayah atau mengurus rakyat ya kan. Nah, salah satunya apa ya itu tadi dengan mengelola tambang sumber daya alam yang dilakukan oleh negara. Ini yang saya perhatikan ya, yang harus menjadi fokus kita. Jadi kita tidak terjebak dalam masalah smelter ini, itu kan hanya kamuflase lah kan. Tapi inti permasalahan pengelolaan tambang ini agar tambang ini ya betul-betul kemudian dinikmati oleh rakyat, ya, itu adalah tambang itu wajib dikelola oleh negara ya, sebagai sumber utama pendapatan APBN yang hasilnya kemudian dikembalikan kepada rakyat sebagai bentuk pelayanan ya, yang nanti bisa disalurkan untuk pembiayaan pendidikan, kesehatan, maupun juga memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok yang lainnya sehingga rakyat mendapatkan jaminan kesejahteraan. Jadi itulah saya kira mekanisme pengelolaan sumber daya alam yang akan memberikan keuntungan kepada rakyat, yaitu dengan mekanisme sistem ekonomi Islam, di mana semua sumber daya alam yang masuk dalam kategori milik umum itu wajib dikelola oleh negara, haram diserahkan pengelolaannya pada swasta dalam bentuk liberalisasi tadi. Jadi sekali lagi saya ingin menekankan kita tidak boleh tertipu dengan problem cabang yaitu smelterisasi atau kemudian diekspor langsung, tapi masalah utamanya itu adalah bagaimana sumber daya alam ini bisa dikuasai dan dikelola oleh negara yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau paradigma yang digunakan itu adalah paradigma sistem ekonomi Islam dalam mengelola sumber daya alam seperti yang saya sebutkan di atas tadi. Itu barangkali ya. Baik, Bung Arim, jazakallah pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Bung Arim senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah. Program Kabar Petang pada edisi kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.